إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insya-Allah taala dalam bahasan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena umat Islam akan mulia dan akan memiliki ketinggian serta kekuasaan dan kemegahan selama mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan hadis atau sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Secara riwayat dan dirayah serta pemahaman dan pengamalan yang benar. Di antaranya adalah kita lanjutkan bab ke-32 dari kitab ilmu dengan judul bab Ruwaibidah. Riwayat ini terangkat dan dikenal hingga masyhur, sangat terkenal dengan sebab dibicarakannya dan ditulisnya serta dijelaskan sah dan tidaknya dan apa maksudnya
dan seterusnya oleh sebagian imam dari imam-imam kaum muslimin, yakni imam dari jurusan din agama, a'immatud din, para imam agama, dimulai dari Al-Imam As-Suyuti membawakan hadis ini di kitabnya Al-Jami'us Saghir. Kemudian Al-Imam Al-Munawi yang mensyarahkan kitab Al-Jami'us Saghir dengan judul Faidul Qadir. Sebuah kitab yang sangat besar sekali, berjilid, dalam mensyarahkan hadis-hadis di kitab Al-Jami'us Saghir. Kitab Al-Jami'us Saghir sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala secara abjad, dari mulai huruf alif sampai huruf ya. Beliaulah yang pertama kali menulis hadis tersusun secara abjad. Misalnya hadis ini dimulai dari huruf sin, berarti sayati. Dimulai dari huruf sin. Huruf sin terus dari huruf alif. Kira-kira ada 10.000 hadis dalam kitab yang satu jilid. Dan beliau memberikan rumus sahih, sad, hasan, ha, dhaif, dad. Tetapi rumus-rumus ini kan sering terjadi perubahan karena banyaknya atau pada sebagian naskahnya atau cetakannya. Kemudian datang Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mensyarahkan hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya. Yani Al-Imam As-Suyuti menulis kitab, beliau bercita-cita ingin mengumpulkan seluruh hadis yang ada di permukaan bumi. Maka beliau mengarang kitab Jam'ul Jawami, kumpulan dari kumpulan-kumpulan hadis secara qaul dan fi'il Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga secara abjad. Ya, menunjukkan bahawa beliau hafiz, hafal. Bahkan beliau mengatakan saya hafal berapa 100.000 atau berapa hadis, saya lupa. Itu kitab belum selesai atau sudah selesai, beliau meringkas dari Al-Jami'us Saghir. Itu Al-Jami'ul Kabir. Ini Al-Jami'us Saghir. 10.000 hadis sebelum beliau wafat. Ternyata beliau belum wafat. Lalu ditambah lagi sekian ribu hadis lagi, zawaidnya oleh beliau. Di kitab tersendiri lalu belakangan dikumpulkan oleh sebagian masyayikh. Al-Imam Al-Munawi mensyarahkannya dan menjelaskan sah dan tidaknya, dan siapa yang meriwayatkannya, di kitab apa fulan meriwayatkannya, dan seterusnya. Sebuah syarah yang bagus sekali. Faidul Qadir.
Tetapi kitab ini bercampur antara sahih dan tidak sahih. Pertama, kitab ini tertibnya berkurang. Ya, ini ada kesalahan dalam tertib dari huruf abjad. Ya, karena hadis demikian banyaknya. Lalu ditertibkan oleh sebagian masyayikh, tinggal sahih dan tidaknya. Maka kira-kira pada tahun 60-an, ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala membagi kitab Al-Jami' As-Saghir menjadi dua, yang sahihnya dan yang dhaifnya. Maka terkenallah di dunia Islam, masyhurlah kitab itu. Salah satunya hadis ini. Itulah beberapa imam yang mengangkat hadis ini sehingga masyhur dan dikenal. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang, yakni zaman atau masanya, kepada manusia sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang di dalamnya penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin. Pada tahun-tahun itu, yakni tahun-tahun khadda'atun. Pada tahun-tahun itu seorang pendusta dibenarkan. Padahal dia seorang pendusta, tetapi dia dibenarkan. Sedangkan orang yang benar, as-sidqu, jujur, malah didustakan, tidak dipercayai. Orang yang khianat malah diberi amanat, yakni diserahkan kepadanya sebuah kepercayaan, bahkan kepercayaan yang besar. Sedangkan orang yang terpercaya, orang yang amanah, justru dikhianati, tidak diberikan kepercayaan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Dan pada tahun-tahun itu akan berbicara ruwaybidah. Para sahabat tidak tahu apa itu ruwaybidah. Qila, maka beliau ditanya, wa mar ruwaybidah? Apakah yang dimaksud dengan ruwaybidah? Qala, beliau menjawab, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'ammah. Orang yang bodoh, at-tafih, yatakallamu, yang berbicara, fi amril 'ammah, mengenai atau tentang urusan atau perkara yang umum, perkara orang banyak, di hadapan orang banyak. Itu ruwaybidah. Nabi SAW menjelaskan ruwaybidah apa dan siapa sebenarnya ar-ruwaybidah itu. Ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'ammah. Pertama, ar-rajulu tafih, orang itu bodoh. Tentu bodohnya di dalam masalah din. Yang kedua, kalau bodoh dia diam, tidak masalah. Barangkali mudarat hanya untuk dirinya.
Tapi yatakallam, dia berbicara, baik dengan lisan atau tulisan, dia berbicara. Kalau dia berbicara sendiri dengan dirinya, tidak memudaratkan orang lain. Tapi yang ketiga, fi amril ammah, di dalam urusan umum. Jadi dia berbicara di hadapan manusia tentang perkara-perkara manusia. Ini Ruwaibidah. Alangkah berbahayanya Ruwaibidah itu. Karena ia sesat dan akan menyesatkan orang lain. Karena ia bodoh dan akan membuat orang lain menjadi bodoh. Dan ini merupakan penyakit menular yang ia akan menulari kepada yang lainnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat. Riwayatnya ya di akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa Ahmad wal Kharaiti fi Makarimil Akhlaq. Ini riwayat namanya. Yani hadis ini ada yang meriwayatkannya. Itu beberapa imam tadi. Ada Imam Ibnu Majah, ada Imam Al-Hakim, ada Imam Ahmad yang jauh lebih senior. Ada Imam Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Dan hadis ini saya katakan hadis sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dan seterusnya ini saya nukil takhrij di atas dari silsilah sahihah nomor sekian. Ini dia lafaznya. 1887 dan ini lafaznya. Kemudian di nomor 2238 dan 2253 oleh Syekhul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini dia. Karena ini bukan dari saya nukil dari beliau. Maka kita dituntut menunaikan amanah ilmiah. Kalau saya tidak terangkan dari siapa saya nukil, seakan-akan dari saya, maka saya tidak menunaikan amanah ilmiah, khianat. Ini bukan pekerjaan saya. Hanya saya mengikutinya. Misalnya riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan nomor 4042. Ternyata yang benar nomornya 4036. Itu biasa kesalahan tulis secara cetak dan seterusnya. Kemudian catatan kaki nomor 111 saya menjelaskan asal hadis ini isnadnya dhaif. Tetapi terdapat sanad lain dan beberapa penguatnya, syahidnya, walaupun dhaif. Maka dengan sebabnya hadis ini menjadi sahih li ghairihi atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Begitu. Jadi saya tidak hanya sekedar menukil tapi mengikuti. Saya juga tidak tahu, kalau tidak menukil tidak tahu. Al-Kharaiti saya tidak punya kitabnya. Saya menukil. Begitu kalau kita nukil, begitu caranya. Semuanya kita pulangkan kepada yang kita nukil. Kejujuran. Harus jujur. Kalau tidak, maka kita tidak amanah. Seperti sebagian manusia. Itu berarti Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang agama Allah kepada manusia. Itu Ruwaibidah. Dan sekarang muncul karena tahun-tahun yang disabdakan Nabi SAW telah masuk bahkan sebelum tahun ini, jauh sebelumnya. Kemudian
bab ke-33, larangan menyembunyikan ilmu. Firman Allah Azza wa Jal, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami telah turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan hidayah, petunjuk, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Yakni Allah melaknat, maknanya Allah menjauhkannya dari rahmat Allah. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa keterangan dan hidayah, bayyinat. Ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras kepada mereka yang menyembunyikan ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul berupa kebenaran dan hidayah. Sesudah Allah menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab-kitabnya yang dia turunkan kepada para rasulnya. Seperti kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad alaihimussalatu wassalam. Seperti perbuatan Yahudi yang telah menyembunyikan kebenaran dari kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahawa mereka yang menyembunyikan ilmu ini akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana orang alim dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan di air, karena mereka menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi makhluk, yakni al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang itu menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan dan wajibkan dijelaskan kepada manusia, sesudah Allah jelaskan di dalam kitab-kitabnya, maka ia akan dilaknat pertama oleh Allah dan oleh segala sesuatu. Sebagaimana orang alim dimohonkan ampun oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, karena dia menyebarkan ilmu, menampakkan ilmu itu. Ini balasan sesuai dengan jenis amalnya. Kemudian Allah memberikan pengecualian kepada mereka yang bertobat, kembali ke jalan yang benar dengan memperbaiki amalnya dan menjelaskan kepada manusia apa yang mereka telah sembunyikan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, illal ladzina tabu. Itu pertama, kecuali orang-orang yang taubat. Yang kedua, wa aslahu, memperbaiki kerusakan yang mereka buat. Yang ketiga, wa bayyanu, dan mereka memberikan penjelasan. Fa ulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka itu aku menerima, yakni Allah menerima taubat mereka. Wa ana at-tawwabur rahim, karena aku maha penerima taubat dan maha penyayang. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah. yakni mereka menukar apa yang mereka tahu itu dengan harta benda dunia, uang, kekuasaan. Mereka itu sebenarnya tidak memasukkan ke perut mereka melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan, jelaskan di dalam Taurat dan Injil akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi langgengnya kekuasaan mereka, demi dunia dan seterusnya. Berarti mereka menukar, ya, membeli dengan harga yang thamanan qalilan. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'ala an-nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah sabarnya mereka dengan api neraka. yakni kesabaran yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena hakikat kesabaran itu di dunia. Di akhirat tidak ada lagi kesabaran. Mau sabar atau tidak sabar sama saja. Tetap akan diazab di dalam neraka. Kali itu Allah katakan, "Fama asbarahum 'alan nar." Alangkah sabarnya mereka dengan api neraka Jahannam itu. Yani kesabaran di dunia ini. Sabar dalam menjalani perintah Allah. Sabar itu 3. Pertama, sabar dalam menjalani perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi perintah Allah. Ini kesabaran yang sangat tinggi sekali. Kalau seseorang tidak menjalani perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka dikatakan dia orang yang tidak sabar. Kesabaran yang ketiga adalah dalam kehidupan dunia. Perjalanan manusia dalam kehidupan dunia. Dia akan mengalami sakit, akan mengalami cobaan, dan lain sebagainya. Itu perjalanannya dalam kehidupan dunia. Ini kesabaran tingkat yang terendah. Yang tertinggi adalah menjalani perintah Allah. Karena orang yang menjalani perintah Allah disifatkan dengan ketundukan dan kerendahan diri dan hatinya dan kehinaan dirinya kepada Allah. Dia telah mengalahkan sifat kesombongannya. Nabi SAW mengatakan, "Al-kibru batarul haq." Beda antara dosa iblis dengan dosa bapak kita yang mulia Adam alaihi salatu wassalam. Iblis sombong, aba wastakbara. Kenapa? 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 Yang kencang. Karena tidak taat kepada Allah. Tidak menjalani perintah Allah. Qala, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk." Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu
untuk tidak sujud kepada Adam. Idh amartuk, ketika aku memerintahkanmu. Qala, ini lihat. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis tidak menjalani perintah. Disifatkan dengan kesombongan. Qala, Allah berfirman, ya iblis, hai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini tidak bisa ditakwil oleh ahli bid'ah ini. Biasanya mereka mentakwil tangan dengan kekuasaan, kudrah. Bagaimana kalau dua disebut sini? Allah hanya memiliki dua kekuasaan? Ya subhanallah. Ini rusaknya takwil, tahrif. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta? Apakah engkau bersombong diri di hadapanku? Am kunta minal alin? Atau engkau termasuk orang-orang yang tinggi? Ada sombong. Orang yang tidak menjalani perintah Allah disifatkan dengan kesombongan. Berarti menjalani perintah tinggi sekali. Karena orang yang menjalani perintah Allah, dia akan disifatkan dengan ketundukan, dengan kehinaan, dengan kerendahan. Kepada siapa? Kepada penciptanya. Yang dengan sendirinya, dia akan menjauhi larangan Allah. Orang yang menjauhi larangan Allah, maka disifatkan dia orang yang sanggup menahan apa? Syahwatnya. Kemauan-kemauan ia. Ya. Iblis tidak menjalani perintah Allah, membangkang dianya. Allah katakan, sifatkan sombong dia. Sombong. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud. Sujud di sini bukan sujud ta'abbudiyah. Bukan sujud peribadatan. Karena sujud peribadatan hanya kepada Allah. Tapi sujud tahiyyah, penghormatan. Illa iblis. Selain iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Sombong iblis ini. Dia kata, aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dari mana iblis tahu bahwa api lebih baik dari tanah? Bahkan tanah jauh lebih baik dari api. Adapun kesalahan Adam, melanggar larangan dikerjakan, mengerjakan larangan. Tidak disifatkan dengan kesombongan. Ya. Itu dia. Jika seorang hamba kita sanggup bersabar dalam menjalani perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Terus, wastabir 'alaiha. Lihat itu.
perintahkan keluargamu, yakni anak-anak dan istrimu, untuk mendirikan salat. Dan bersabarlah dalam menegakkan salat itu. Sabar. Orang penuh dengan kesabaran dia menjalani perintah Allah. Dia mendirikan salat. Dia harus salat. Dia harus mengeluarkan zakat. Dia wajib saum. Apabila dia mampu mengeluarkan zakat dan dia saum kecuali dia sakit, diberi keringanan dan seterusnya, dan dia wajib menunaikan ibadah haji. Itu pokok Islam. Ya. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang tertinggi adalah asyirku billah. Dan tidak mungkin seorang yang mentauhidkan Allah melakukan kesyirikan. Yang melakukan kesyirikan jelas-jelas pasti ada sesuatu dari tauhidnya. Ya. Yang ketiga ya sabar dalam menjalani kehidupan dunia. Itu kan dijelaskan di banyak ayat. Apa di antaranya? Kan. Ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh pasti, jadi tidak dapat tidak, kami akan mengujimu bisyai'in dengan sesuatu. Yani tidak banyak, tidak di luar kemampuan kita, berupa minal khawf, rasa takut, kemudian lapar, yakni kelaparan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta dan jiwa, kematian, wassamarat, buah-buahan. Allah memberi kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini sabar yang tingkat ketiga dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat akan diuji. Itulah sabar. Orang-orang yang sabar. Sabar yang pertama menjalani perintah Allah. Sabar yang kedua menjauhi larangan Allah. Sabar yang ketiga dalam mengarungi kehidupan yang fana dan sementara ini sampai berakhirnya kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, ketika dia mati, apa kata Nabi? Istirahat dari kelelahan dunia. Istirahat. Capek dalam kehidupan dia, istirahat. Mendapat kebahagiaan dan kesenangan yang abadi. Di barzakh sebelum di akhirat. Itu dilapangkan kuburnya, hijau, terang benderang. Kenikmatan tidurnya seperti tidur pengantin.
Yang berumah tangga tentu tahu awal tidur pengantin itu. Tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang dicintainya yang sebelahnya, yang di sampingnya. Gitu tidurnya. Ada lagi orang yang diistirahatkan. Makhluk dari kejahatan dia. Makhluk beristirahat dari kejahatannya kalau dia mati. Kejahatan yang terbesar tidak hanya kejahatan kepada makhluk hidup, tapi kejahatan di dalam din, merusak agama. Ini bagian dari ahlul bidah, para penyesat ini, yang menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Ya. Nah, kemudian hadisnya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yaum al-qiyamah bilijamin min narin yaum al-qiyamah. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat. Sahih rawahu Abu Daud wa hadha labdhuhu, ini lafaz saya nukil dari Al-Imam Abu Daud. والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. Ini nomor-nomornya dari saya mutlak. Saya mencari sendiri dengan keringat dari saya. Hadis ini isnadnya sahih. Selain telah datang beberapa syahidnya, penguatnya sebagaimana telah saya takhrij dalam kitab Riyadul Jannah. Nomor sekian. Nomor 882. Ini dalam bahasa Arab dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagiannya. Ya, ini sebagian bahasannya. Kalau nomornya tetap saya tidak rubah. Nanti apabila sudah selesai, barangkali jika memungkinkan saya keluarkan. Ini berjilid besar. Itu banyak sekali. Faedah pertama, ilmu yang dimaksud ialah yang penanya sangat berhajat dengan ilmu tersebut dalam urusan agamanya, seperti orang yang akan masuk Islam. Lalu ia bertanya mengenai Islam atau Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Atau orang yang baru saja masuk Islam dan ia ingin mengetahui atau belajar tentang pokok-pokok agama Islam, seperti masalah tauhid, ibadah dan lain sebagainya yang penanya sangat membutuhkannya. Atau orang yang tidak mengetahui hukum dari perintah dan larangan Allah, sedangkan ia sangat berhajat seperti cara berwudu, tayammum, salat, zakat, saum dan haji. Atau haramnya zina, judi, khamr, minuman keras, riba, siapa saja wanita yang haram dinikahi dan seterusnya. Kedua, di antara faedah hadis ini menjelaskan bahwa balasan sesuai dengan jenis amalnya. Karena mulut adalah tempat keluarnya ilmu dan perkataan yang juga dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Maka ketika mulutnya diam, tidak berbicara, atau diam tidak mau menyebarkan ilmunya, atau dia diam tidak mau menjawab padahal dia mengetahui dan dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Itu dia hadisnya. Terakhir dari kitab ilmu bab ke-34, keutamaan majelis ilmu. Dalam hadis yang panjang.
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat, menunjukkan bahwa Allah menugaskan atau memerintahkan kepada sebagian malaikatnya untuk ini, untuk pekerjaan ini, dan ini yang lain pekerjaannya itu banyak sekali. Ada malaikat yang ditugasi seperti dalam hadis ini. Yatufuna fit turuq, mereka berkeliling di jalan-jalan di permukaan bumi ini. Untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari ahlul dzikri. Ahlul dzikri yakni ilmu. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti ahlul dzikri di sini adalah majelis ilmu. Majelis yang berbicara tentang al-halal wal-haram. Majelis yang berbicara tentang syariat, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang jual beli dan lain sebagainya. Apalagi pembicaraan mengenai manhaj dan akidah yang tentu lebih besar lagi. Itu majelis ilmu. Kalau antum yang bisa bahasa Arab, buka kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab zikir terbaik sepanjang zaman, yang darinya sesudahnya orang menukil dari situ. Tidak satu pun penulis tentang zikir dan doa setelah Al-Imam, melainkan dia menukil dari situ. Ada yang meringkas dan lain sebagainya. Dimulai dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang jaraknya tidak jauh dengan Al-Imam An-Nawawi. Meringkas kitab Al-Azkar, atau beliau mengambil sebagian cuplikan-cuplikannya dan kitabnya yang sangat terkenal Kalimut Thayyib, yang kemudian juga ditashih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mana yang sahih dan mana yang tidak. Dan seterusnya. Kitab zikir lengkap sekali. Di muqaddimahnya, Al-Imam menjelaskan dengan menukil dari kaum salaf apa hakikat majelis zikir itu. Itu majelis ilmu. Bukan zikir beramai-ramai. Ya, biasanya dipimpin oleh seseorang. Dia baca takbir, tahlil terus. Nah, ini menurut Ibnu Mas'ud sesat. Dalam riwayat sahihah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa di sana ada orang membuat halqah dan ada pimpinannya. Nanti pimpinannya mengatakan, kabbiru, bertakbirlah. Takbir Allahu Akbar, rame-rame. Hallilu, tahlilah. Lalu kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame.
Sabbihu, gitu dan seterusnya. Disamperin, didatangi oleh Ibnu Mas'ud, dinasehati, dimarahi dengan keras. Dikatakan sesat dalam hadis yang panjang. Dan benar sesat. Orang-orang itu mati bersama kaum Khawarij. Apa yang akan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kalau dia melihat sebagian umat ini setelah solat wajib dipimpin berzikir dengan suara keras, dengan pengeras suara, memberikan gangguan kepada orang yang ada di masjid, orang yang ada di luar masjid, bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar Islam. Sebelum subuh sudah ada tarhim, ada selawatan dengan suara kencang, memberikan gangguan. Apa ini agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Ini bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan teriak, belum lagi acara-acara tertentu. Jadi kalau apa namanya malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sampai pagi, subhanallah. Itu dia. Apa ini agama Islam? Apa seperti itu agama Islam? Tidak. Tidak memberikan gangguan. Zikir, karena hukum asal zikir dalam arti tasbih, tahlil dan seterusnya sir. Sir. Dalilnya itu dalam surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan bukan khufyatan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah Rabbmu di dalam dirimu, fi nafsik. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Jangan perdengarkan kepada orang lain. Dengarkan kepada dirimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Dengan apa? Tadarru'. Tadarru' apa? Berhina diri, merendahkan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khifatan apa? Dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul. Bukan dengan perkataan yang keras terdengar. Ini. Asal dalam berzikir adalah sir. Wa dunal jahri minal qaul. Ingat kisah Nabi SAW berjalan safar bersama para sahabat. Para sahabat kalau naik di tempat yang tinggi, dia bertakbir kencang. Lalu kata Nabi, kasihanilah diri-diri kamu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang gaib dan tuli. Yani kamu menyeru kepada yang dekat Allah. Dan kepada yang maha mendengar. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ma'ruf hadisnya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud sahih, ketika beliau i'tikaf di tempatnya, di kemahnya dalam masjid, ya, tendanya khusus, beliau menyingkap
tirai kemahnya, dan beliau mendengar para sahabat saling sholat, saling mengeraskan satu dengan yang lain. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullukum munajin. Masing-masing kamu bermunajah, berbicara kepada Allah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din. Janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Dalam lafaz yang lain, dalam salah satu riwayat, bil Quran, dengan ayat Al-Quran. Itu sesama salat, enggak boleh. Bagaimana dengan orang di luar salat? Ya. Itu. Nah ini. Hukum asal zikir sir. Bil guduwi wal asal. Di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Jadi di ayat ini diajarkan. Pertama, perintah untuk berzikir. Dan berzikir itu kedua, fi nafsik. Terdengar oleh diri sendiri. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk keras atau membolehkannya. Ada tidak? Ada. Seperti ketika talbiyah. Ketika talbiyah. Keras. Sampai para sahabat serak suaranya. Ketika diperintah keras malah tidak keras. Pada diam aja. Diam saja. Ada kita ikram di pesawat. Sedikit yang keras. Ada sebagian ikhwan juga malu-malu gitu. Gak usah malu, ini diperintah, talbiyah. Bahkan saya pernah di pesawat ikhram di tengah perjalanan dari Dubai ya, Dubai. Malah pramugari ini yang suruh kenceng. Gini-gini kan sama pramugari. Saya nyaksikan sendiri. Dia diam aja. Ini yang sunnah. Talbiyah dengan keras. Itu dia. Diperintah. Hadisnya sudah saya bawakan di kitab Al-Masail. Kemudian juga ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Takbir dari rumah pagi hari berjalan ke lapangan. Keras. Sampai di lapangan takbir lagi keras. Masing-masing tidak dipimpin ya. Masing-masing. Begitu juga talbiyah masing-masing tidak dipimpin gitu. Ya, itu dia. Begitu. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Apabila mereka mendapati satu kaum يَذْكُرُونَ اللَّهَ yang berzikir kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan يَذْكُرُونَ اللَّهَ atau يَتْسَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, maknanya bukan beramai-ramai satu suara. Tidak. Maknanya salah satu membaca kitab Allah yang lain mendengar. Kalau itu ayat Al-Quran. Contohnya pertama, Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Sampai Abdullah bin Mas'ud heran. Kan kepadamu diturunkan Al-Quran. Kata Nabi apa? Dia senang, suka mendengarkan ayat Al-Quran. Nabi mendengarkan. Ibnu Mas'ud yang baca. Itu dikatakan yatsluna kitab Allah. Sampai melewati salah satu ayat, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini. Itu juga tidak ada shadaqallahul azim, enggak ada. Bid'ah. Setiap selesai membaca Al-Quran, kemudian ditutup dengan Sadaqallahul Azim bid'ah. Yang sunnah,
ketika kita melewati ayat-ayat dan itu benar dalam ceramah, dalam menjelaskan, kita katakan sadaqallah, benarlah Allah. Tepat apa yang Allah katakan benar. Itu. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ya, ada Hasan Hussein main di bawah mimbarnya sampai tersungkur. Maka Nabi SAW mengatakan sadaqallah, Allah benar. Yakni bahwa harta dan anak kamu adalah fitnah. Beliau tidak sabar lalu turun dan pegang gendong cucu beliau itu. Nah, beliau katakan sadaqallah, benar Allah. Ketika Allah berfirman bahwa anak-anak dan harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Terbukti Hasan Hussein mengganggu di bawah mimbar itu ya, anak-anak. Begitu. Bukan setiap membaca Al-Quran tilawah lalu ditutup dengan sadaqallahul azim. Itu tidak benar. Ya. Dalil yang kedua, para sahabat apabila berkumpul mereka, salah seorang baca ayat Al-Quran, yang lain mendengar semuanya. Itu dikatakan yatsluna kitabullah. Atau masing-masing berzikir. Sepulan berzikir, masing-masing berzikir. Dengan suara terdengar dengan dia. Atau masing-masing membaca Al-Quran. Tidak keras. Tidak seperti kita datang hari Jumat ke masjid. Seperti suara lebah. Dulu tuh di Lipia, ya, Mahat itu di tempat sholatnya, itu penuh orang meraung. Ini baca Quran, sini baca Quran dengan suara agak keras. Ini tidak terdengar. Ini tidak bagus. Antum yang pernah sekolah di Lipia tentu tahu. Setiap Jumat itu sudah sering diberitahukan. Itu juga. Masjid sepi. Masjid tidak boleh ada suara. Kecuali yang dibenarkan. Ini masjid, rumah Allah. Enggak boleh orang teriak-teriak. Kecuali ada hajat. Ini saya suara keras kan ada hajat. Untuk mengajar. Kalau tidak, enggak boleh. Suara keras enggak boleh. Dalilnya mana? Ada orang pernah bersuara keras. Timpuk sama Umar. Kenapa? Tanya orang mana dulu. Oh, ternyata bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah pasti dipukul oleh Umar. Boleh keras di masjid. Boleh keras. Ya. Wah, ini meraung. Ini baca Quran. Masing-masing saya baca, antum baca. Terdengar diri sendiri. Kalau saya baca situ bahasa, bagaimana orang bisa tadabburkan ayat Al-Quranul Karim? Masjid itu harus sepi. Selesai salat, ya, masing-masing zikir. Dikatakan ada dalam hadis Bukhari dan lain-lain, bahwa Nabi selesai salat, terdengar suara keras. Itu Nabi li-ta'lim, untuk mengajarkan para sahabat. Karena sunnah Nabi itu terdiri dari apa? Qaul dan fi'il dan takrir. Nabi dengan perbuatannya berzikir dengan suara yang didengar oleh sahabat. Agar sahabat menghafalnya dan meriwayatkannya kepada kita. Berapa banyak perbuatan beliau diriwayatkan oleh sahabat. Dalam kitab wudu kita sudah membahasnya. Dan juga nanti dalam kitab Al-Ghusl. Kita akan membahas perbuatan-perbuatan beliau. Dalam waktu singkat. Imam Syafi'i bilang seperti itu. Tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan. Ya. Itu makna yadhkurunallaha
Tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum. Kemarilah. Jadi para malaikat itu saling, kalau mereka bertebaran di muka bumi ini, jalan-jalan di permukaan bumi ini, ya, malaikat mempunyai kekuatan yang lebih dari kita. Allah memberikan kekuatannya. Mereka memiliki sayap yang sanggup terbang dengan sekejap. Di mana ayatnya? Dalam surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Fatir. Ibnu Abbas sendiri tidak tahu awalnya Fatir itu apa, sehingga dia mendengar dua orang Badui Arab desa dusun yang bertengkar datang satu sumur, ya. Maka yang satu mengatakan, aku yang fatartu, yang memulainya. Berarti Fatir itu Allah lah yang memulai, yang tidak ada contohnya dalam menciptakan langit dan bumi. Biasa kita terjemahkan karena tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang sanggup menerjemahkan secara penuh Lughatul Arab. Enggak ada. Terjemahan tidak penuh, tidak lengkap. So, arti Fatir itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kita hanya bisa menerjemahkan pencipta langit saja. Padahal maknanya dalam. Allah tidak butuh contoh untuk menciptakan langit dan bumi. Itu Fatir dalam Lughatul Arab. Sama juga seperti Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan, Allah lah yang memulai menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Nah, di antaranya ini yang Allah utus dan tugasi untuk menyebar di permukaan bumi, yaltamisuna ahla dzikri uli ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap malaikat itu. Masna, ada yang sayapnya 2, wa thulatha, ada yang sayapnya 3, wa ruba', ada yang sayapnya 4. Yazidu, Allah tambah lebih lagi dari 4 itu. Fil khalqi, dalam ciptaannya, ma yasha, apa yang Allah mau. Ini masyiatullah. Berapa sayap malaikat Jibril menurut hadis sahih? 600 sayapnya yang langsung dilihat oleh Rasulullah SAW. Berapa besarnya? Rasulullah menjelaskan, di ufuk menutupi langit dan bumi. Itu malaikat Jibril alaihi salam. 600 sayapnya. Beliau lihat di Sidratul Muntaha. Beliau lihat malaikat Jibril di dunia, di bumi, duduk di kursi di ufuk, menutupi langit dan bumi. Itu yang makanya beliau tersungkur jatuh dan pulang ke rumah, minta diselimuti lagi. Lalu turun ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini awal dakwah. Waktu Mi'raj, beliau melihat rupa aslinya lagi. Nah, itu yang 600 sayap itu. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi punya kecepatan yang lebih. Jadi bertebaran malaikat itu di permukaan bumi ini. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari ahla dzikri, majlis zikir. Kalau mereka atau sebagian dari mereka mendapatinya,
satu kaum yang berada di majlis zikir, maka mereka fatanadau, saling memanggil. Halummu ila hajatikum, kemarilah kepada hajat kamu. Ini yang kamu cari. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka mengelilinginya dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia itu penuh. Entah berapa banyak. Allah lah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha mengetahui. Fayas'aluhum rabbuhum azza wa jal wa huwa a'lamu minhum. Lalu bertanya kepada mereka, Rabb mereka azza wa jal, padahal Allah lebih tahu dari mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hambaku. Taqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir, membesarkanmu, memujimu dan memuliakanmu. Fayaqulu hal ra'auni, apakah mereka telah melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Fayaqulu wa kaifa law ra'auni, yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan, dan seterusnya. Antum bisa baca soal jawab Rabbul Alamin dengan para malaikatnya mengenai majlis zikir ini. Ya. Kemudian bab yang terakhir dari kitab ini, bab ke-35, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memuliakan para pelajar hadis. Di dalam hadis sahih disebutkan, yakni hadis terakhir, hadis ke-67, an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Sahihun rawahul Hakim wa ghairuhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata kepada kami, marhaban, selamat datang, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami agar kami memuliakan kamu, yakni agar kami memuliakan kamu wahai para pelajar hadis. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak nomor sekian, juz sekian, bukan nomor. Itu juz 1 halaman 88, dan beliau mengatakan hadis ini sahih lagi sabit. Dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim telah sepakat dalam berhujjah dengan perawi Sa'id bin Sulaiman, Abbad bin Al-Awwam dan Jurairi. Kemudian Muslim dengan Abu Nadrah. Dan inilah hadis pertama yang menerangkan tentang keutamaan para pelajar hadis. Saya memberikan judul bab ini karena Al-Imam Al-Hakim menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan para pelajar hadis. Dan Imam Zahabi telah menyetujuinya di kitabnya Talkhis Al-Mustadrak Al-Hakim dengan mengatakan atas syarat Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai kitab ini, dan demikian juga selesai ta'lim kita. Kalau pada Sabtu yang akan datang insya-Allah taala kita akan buka majlis dengan Kitabul Ghusli. Kitabul Ghusli. Barangkali ini ikhwan, kalau ada yang mau tanya silakan nanti datang ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.